Selamat datang dalam materi berpikir komputasional. Di zaman sekarang, kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan cepat berubah. Untuk bisa beradaptasi dan memecahkan masalah secara efektif, kita membutuhkan pendekatan berpikir yang tidak asal, tapi runtut dan terstruktur. Inilah yang disebut berpikir komputasional. Cara berpikir yang bisa diterapkan siapapun, dimanapun, untuk menghadapi tantangan dunia nyata maupun digital. Berpikir komputasional bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah pendekatan mental yang bisa membantu kita menyusun solusi yang masuk akal dan efisien untuk berbagai jenis masalah. Tujuannya bukan hanya agar kita mendapatkan jawaban, tapi agar kita tahu bagaimana mencapai jawaban itu secara logis dan bisa menjelaskannya kepada orang lain. Dalam berpikir komputasional, kita tidak langsung lompat ke solusi. Kita mulai dari membongkar masalah besar menjadi bagian-bagian kecil lewat dekomposisi. Lalu kita cari pola-pola yang bisa mempermudah kita dalam menemukan solusi. Setelah itu, kita lakukan abstraksi untuk fokus pada inti permasalahan. Dan terakhir, kita menyusun algoritma, serangkaian langkah yang bisa dijalankan dan diulang. 4 proses ini membentuk dasar dari cara berpikir yang rapi dan terstruktur. Kemampuan berpikir komputasional sebenarnya sudah dekat dengan kita, menyusun rencana liburan, membagi waktu belajar, hingga mengatur strategi permainan, semuanya melibatkan cara berpikir yang logis dan berurutan. Ini membuktikan bahwa kita semua bisa melatih dan menggunakan kemampuan ini untuk menjadi lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Berpikir komputasional adalah kunci agar kita tidak hanya jadi pengguna pasif teknologi. Kita bisa jadi orang yang tahu bagaimana sistem bekerja, bisa membuat aplikasi, bisa mengatur data, bahkan menciptakan solusi teknologi baru. Dunia digital tidak bisa dipisahkan dari cara berpikir ini, dan semakin kita melatihnya, semakin siap kita menghadapi masa depan digital. Berpikir komputasional bukan soal bisa coding atau tidak. Ini soal cara kita menyusun pikiran. Seorang guru yang menyusun strategi belajar murid, seorang ibu yang mengatur anggaran belanja, atau seorang remaja yang mengelola waktu antara belajar dan hobi, semuanya bisa memanfaatkan pola pikir ini. Mari hilangkan anggapan bahwa ini hanya untuk anak IT. Ini untuk semua orang yang ingin berpikir lebih cerdas dan efektif. Kita semua bisa melatih kemampuan ini dengan cara yang menyenangkan dan praktis. Mulai dari permainan logika sampai membuat diagram alur tugas. Bahkan saat menulis cerita pun kita bisa menerapkan algoritma sederhana. Semakin sering kita berpikir dengan struktur, semakin terlatih kita untuk menghadapi masalah dengan solusi yang efektif dan masuk akal. Berpikir komputasional adalah jawaban atas tantangan dunia modern. Kemampuan ini membentuk kita menjadi pemecah masalah yang andal, pemikir yang sistematis, dan pengambil keputusan yang bijak. Tidak peduli apa profesi kita atau apa cita-cita kita, pola pikir ini akan jadi bekal luar biasa. Jadi, ayo mulai dari sekarang latih dan gunakan cara berpikir ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian presentasi dari kami tentang berpikir komputasional. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman memahami cara berpikir yang lebih terstruktur dalam memecahkan masalah sehari-hari. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Thank you for watching.